Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirwana Trihartati dengan NPM 1471979 akan membacakan hasil KK resusitasi cairan sesuai dengan checklist. Yang pertama, melakukan persiapan awal, dan yang kedua, periksa semua kelengkapan alat seperti sarung tangan, tensimeter, Avogadro 18 gram dan 16 gram, transfusi dan infuset, cairan kristaloid dan koloid, alkohol swab, plaster, dan yang terakhir 3-way, itu pun bila diperlukan. Kemudian, diagnosis terhadap adanya shock. Itu ada 3, evaluasi airway, evaluasi pernafasan, dan evaluasi sirkulasi. Nah, evaluasi airway itu kita lihat ada obstruksi atau tidak. Kemudian evaluasi pernafasan kita lihat loop-nya, terus kita dengarkan dan kita rasakan nafasnya simetris atau tidak, terus ada retraksi dada atau tidak, hembusan nafasnya bagaimana, dan cek frekuensi nafasnya. Kemudian evaluasi sirkulasi itu kita raba denyut nadi, frekuensi, tekanan nadi, kuat atau lemah, akral dingin atau tidak, kapilari refill, tekanan darah. Kemudian evaluasi airway ini atau jalan napas. Nah, kemudian menentukan jenis shock hipovolemik dan menentukan derajat shock hipovolemik. Di sini saya mendiagnosis pasien mengalami shock hipovolemik at dehidrasi derajat ringan dari kasus saya yang pertama karena dilihat dari keadaan pasien yang haus dan gelisah. Kemudian, saya mendiagnosis pasien mengalami shock hipovolemik at perdarahan kelas 2 dari kasus saya yang kedua karena dilihat dari keadaan pasien yang gelisah, agresif, haus, serta jari-jari tampak pucat dan RR 2 kali per menit. Nah, yang keenam, melakukan resusitasi cairan dehidrasi dan perdarahan, yaitu dengan cara menghitung 2 kasus ini. Saya menggunakan kasus dehidrasi ringan. Pada suatu hari seorang ibu datang ke IGD membawa anaknya umur 1 bulan dengan berat badan 4 kg dan dalam keadaan sadar, refleks pupil normal, ubun-ubun normal, urin normal, nadi normal, tetapi saat diamati anak tersebut terlihat seperti haus dan gelisah. Tindakan apa yang harus segera dilakukan kepada anak di atas? Yang pertama, kita hitung kehilangan cairan pada pasien anak tersebut. Dari 1-5%, saya memilih yang paling besar yaitu 5% dikali 4000 BB, yaitu kenapa di sini 4000? Karena dari 4 kg ini, kilogramnya kita ubah menjadi gram jadi 4000. Jadi 5% dikali 4000 sama dengan 200 cc. Kemudian resusitasi cairan, yaitu 10 ml per kilogram berat badan dikali berat badan pasien, yaitu 10 ml per kilogram berat badan dikali berat badan pasien 4 kg, berarti hasilnya adalah 40 cc. Nah, ini harus habis 10-15 menit atau 1 jam pertama. Kemudian di sini kita hitung defisit cairannya. Nah, berdasarkan hasil yang kita temukan 200 cc kita kurangin dari 40 cc, yaitu hasilnya 160 cc. Nah, berikutnya maintenance 8 jam pertama, yaitu 80 ini hasil dari 60, 160 dibagi 2, jadi 80 dari hasil defisit cairan dibagi 2 ditambah 2 ini adalah nilai basal dan dikali berat badan dikali 8, berarti 80 ditambah 2 dikali 4 dikali 8, hasilnya adalah 144 cc di 8 jam pertama. Kemudian maintenance 16 jam kedua, yaitu 80 ditambah 2 dikali 4 dikali 16, hasilnya adalah 208 cc. Nah, kemudian di sini kita menggunakan kasus perdarahan. Seorang laki-laki 17 tahun diantar ke puskesmas karena kecelakaan lalu lintas, patah tulang terbuka, kedua tungkai, dan darah mengalir deras. Di puskesmas, penderita terlihat gelisah, agresif, dan haus. Nadi arteri radialis cepat 105 kali per menit dan ujung-ujung jari pucat.
RR-nya 28 kali per menit. Pada saat dilakukan pertolongan di UGD terhadap korban kecelakaan lalu lintas, didapat primary survey. A clear, B clear, dan C-nya itu tekanan darah 120/80. Berat badannya 50 kg. Nah, pertanyaannya, tindakan apa yang harus dilakukan atau yang dapat dilakukan pada pasien ini? Yang pertama, kita cari EBV atau estimasi blood volume-nya. Karena dia remaja, berarti di sini menggunakan 70 ml per kilogram berat badan dikali berat badan. Nah, 70 ml dikali 50 kg. Karena berat badannya di sini 50 kg ya. Nah, hasilnya adalah 3.500 cc. Kemudian kita hitung kehilangan darah dari si pasien. Kita menggunakan sesuai dengan kelas perdarahannya, yaitu 20% dikali EBV-nya. Nah, 20% dikali hasil EBV-nya tadi 3.500 cc berarti 700 cc. Nah, kemudian resusitasi cairan 10 ml dikali berat badan pasien, 10 ml per kilogram berat badan dikali 50 kg, hasilnya adalah 500 cc. Dan ini harus habis 10-15 menit atau 1 jam pertama. Kemudian defisit cairan. Di sini kita hitung dari hasil yang udah ditemukan 700 cc dikurang 500 cc dan hasilnya adalah 200 cc. Dan lalu maintenance 8 jam pertama adalah 100 dari hasil defisit cairan dibagi 2. 200 nih dibagi 2 hasilnya adalah 100 ditambah 2. 2 ini nilai basal dikali berat badan dikali 8. Nah, 100 berarti 100 ditambah 2 dikali 50 dikali 8. Hasilnya adalah 900 pada 8 jam pertama. Kemudian maintenance 16 jam kedua, 100 ditambah 2 dikali 50 dikali 16, hasilnya adalah 1700 cc pada 16 jam kedua. Berikut adalah presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.